Proses demi proses dalam bulan suci Ramadan, amalan demi amalan dalam bulan suci Ramadan, kegiatan demi kegiatan dalam bulan suci Ramadan hanya akan mampu dijalankan oleh orang-orang yang memiliki nilai iman, yang memiliki jiwa iman, yang memiliki pandangan iman dalam kehidupan mereka sendiri. Apakah itu iman? Aqlun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimahullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita beribu-ribu limpah kenikmatan dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Hingga kita mampu melangkahkan kaki kita dan umat kita masing-masing dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan di hari yang ke-7 serta amal ibadah yang kita lakukan hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita berikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimahullah. Selaku khotib, saya berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti mampu melaksanakan semua perintah Allah, juga mampu menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya nanti kita digolongkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Jumat telah berlaku. Di mukadimah tadi telah kami membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan. Ayat ini memberikan pesan yang begitu baik bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Ada di sana rahmatan lil alamin. Ada di sana maghfiratan minallah. Diampunkan segala
Bahkan tidak sungkan-sungkan pada etapa terakhir Allah memberikan sebuah peluang, yaitu kita akan mendapatkan legalitas sebagai umat yang dimasukkan ke dalam surga, yaitu dengan hidup benar, merdeka kita daripada akhirat. Proses demi proses dalam bulan suci Ramadan, amalan demi amalan dalam bulan suci Ramadan, kegiatan demi kegiatan dalam bulan suci Ramadan hanya akan mampu dijalankan oleh orang-orang yang memiliki nilai iman, yang memiliki jiwa iman, yang memiliki pandangan iman dalam kehidupan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat telah berlangsung. Apakah itu iman? Aqlun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Secara implisit, substansi yang akan kita bahas adalah orang yang sudah meyakini bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dilandaskan dengan sebagaimana mestinya, yakni terhadap perintah kewajiban berpuasa. Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang selanjutnya. Apa maknanya? Orang yang beriktikad, orang-orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban yang semestinya bagi setiap umat yang mengaku dirinya Islam. Bahkan banyak yang kita dapat di hari ini, orang-orang yang sudah berKTP Islam, orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya mampu menjalankan fitrah di mana puasa itu sendiri. Berapa banyak di antara kita yang terkadang kala pagi kita berpuasa, tidak berpuasa, tetapi sore hari ikut berbuka bersama orang-orang yang berpuasa dengan dalih bahwa kita juga berpuasa. Ini artinya kita sudah memanipulasi puasanya dalam pandangan manusia lain. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi, "Saumu abdi, puasa hambaku untukmu, wa ana ajzihi, akulah yang akan membalasnya." Kenapa demikian? Karena tak ada satu orang pun yang akan mengetahui orang lain berpuasa kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapapun yang akan berpuasa baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik tua atau muda, baik miskin atau kaya, dengan iman dan itikad yang kuat terhadap kewajiban puasa. Imam Al-Malik dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Ma'in apa yang ingin disampaikan oleh kedua imam tersebut. Orang yang berpuasa karena keyakinan sungguh-sungguh benar-benar menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama wahtisaban, dan mengharapkan segala kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan, yaitu selalu bersedekah dengan satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah puluhan bahkan ratus kali lipat pahala. Artinya dari satu kebaikan akan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan 100 kali lipat. Selanjutnya, ihtisab itu juga dikategorikan seperti orang-orang yang hadir di Masjid Besar Al-Fatih merenungi dosa-dosa di masa lalu. Ihtisab, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, tahun lalu saya merupakan manusia yang tidak peka terhadap agamamu. Setahun lalu saya bergeliman dengan maksiat. Setahun yang lalu saya bermatikan noda dan dosa. Setahun yang lalu
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni semua dosa kita yang telah lalu. Ini merupakan hal yang perlu kita prioritaskan, yang kita persiapkan untuk menggapai semua kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan dan pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat berjamaah yang berikut, la'allakum tattaqun. Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana hubungan antara puasa dan takwa? Puasa adalah suatu ibadah untuk mengkawal hawa nafsu, karena puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Kronologisnya adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, lalu Allah bertanya kepada nafsu, man anta wa ma ana, siapakah engkau dan siapakah saya? Lalu nafsu menjawab, ana wa anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Tidak ada satu pautnya antara engkau dan saya, kata nafsu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian nafsu dilemparkan ke neraka jahim sampai puluhan ribuan tahun. Kemudian nafsu dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan nafsu pun menjawab dengan jawaban yang sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan nafsu itu kembali ke neraka, yang di dalamnya nafsu diberikan satu cobaan, yaitu menahan lapar. Diberikan cobaan lapar yang luar biasa dahsyatnya. Usai puluhan ribuan tahun, nafsu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, man anta wa ma ana, siapakah engkau dan siapakah saya? Kemudian nafsu menjawab, ana abdika wa anta rabbuka, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Pasal muslimin, sidang-sidang Jumat berjamaah. Proses ini dilakukan Allah karena Allah ingin tampakkan kepada kita bahwa nafsu itu bukan akan mampu terkalahkan dengan lapar yang ada dalam bulan suci Ramadan. Maka wajar kalau nafsu itu sudah terkekang, nafsu itu sudah menjadi nafsu amarah, nafsu itu sudah menjadi nafsu lawwamah, akan menjadi nafsu mutmainnah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah wahai nafsu-nafsu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, wadkhuli fi ibadi, jadilah engkau sebagai hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat berjamaah. Kalau kita sudah mampu mengkawal hawa nafsu dengan sebab ibadah puasa Ramadan, karena nafsu itulah menjadi pemicu terwujudnya segala kemaksiatan. Nafsu itu menyebabnya kezaliman, sehingga kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu di bulan suci Ramadan, pastilah kita akan dekat dengan ketaatan, melakukan kebaikan demi kebaikan. Akhirnya kita mampu menjunjung tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi takwa, sehingga Allah memberikan predikat takwa pada orang-orang yang mampu berpuasa dan mampu mengkawal nafsu hawa. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara Jumat berjamaah. Demikianlah beberapa singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan para sekalian. Barakallahu li wa lakum fi sa'atin khair. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur